jangan terlalu banyak rencana. Karena kampus sering sekali memfasilitasi atau melahirkan orang-orang yang banyak rencana tapi nggak bertindak. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Teman-teman, saat ini gue pengen ngebahas untuk sesuatu yang memang harus teman-teman mahasiswa lakukan selama dia kuliah. So, kuliah kamu yang 3 atau 4 tahun lamanya itu harus diisi oleh sebuah kegiatan-kegiatan, oleh kegiatan-kegiatan yang memang berkualitas. Ya, berkualitas artinya yang memang membantu kamu nantinya ke depan dalam karir, dalam hidup, ya, dalam hal apapun. Nah, jadi sering sekali mahasiswa menjalankan yang namanya hidup selama kuliah itu karena ikut-ikutan, terbawa oleh banyaknya teman yang ada di lingkungannya. Temannya memang pingin ke mana, dia ikut gitu ya. Teman-temannya juga pilih ini, dia milih ini juga. Sayang sekali teman-teman kalau sampai memang pilihan yang menjadi teman lu itu bukan pilihan lu, atau hidup lu hanya seolah-olah tergantung dari apa yang ditentukan oleh lingkungan. Nah, saat ini gue mengambil konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya pada saat menjalani perkuliahannya, terutama buat anak-anak rantau gitu ya, dan juga buat teman-teman yang tidak merantau pastinya. Namun teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Baik teman-teman, yang pertama, gue berpikir bahwa teman-teman penting untuk masuk ke organisasi, entah itu HIMA, Himpunan Mahasiswa, atau unit kegiatan mahasiswa UKM, atau apapun itu di tempat kuliah kamu, ya. Tapi menurut pendapat gue, jangan sia-siakan masuk berorganisasi tanpa melakukan satu terobosan atau inovasi apapun, ya. Teman-teman bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan baru, ya, dengan berinovasi, dengan menciptakan sebuah event-event, ya. Jadi event-event itu adalah sebuah kegiatan wajib yang harus kamu lakukan selama kamu kuliah. Ya, dengan membuat event-event, entah event apalah, misalnya kamu mendatangkan seorang pembicara yang merupakan public figure saat itu gitu ya, booming banget. Hanya berapa jam saja kamu mendengarkan dia secara langsung, itu akan bisa membekali atau memperkaya pola pikir kamu gitu. Atau misalnya kamu membuat semacam acara olimpiade, bagaimanapun juga kamu akan menambah banyak link-link yang kamu kenal. Seperti itu. Sponsor-sponsor kamu pasti akan bisa mendatanginnya, ya. Kamu akan latih bagaimana berbicara di sana, ketemu dengan orang baru, meyakinkan orang baru bahwa kamu punya produk atau acara yang berkualitas, yang bagus buat perusahaan mereka, ya, win-win solution seperti itu nantinya. Nah, teman-teman, ini menjadi penting. Jadi menurut pendapat gua, semua mahasiswa harus mau yang pertama membuat event-event. Ya, mau itu dia ikut UKM atau himanya dia atau tidak sekalipun, tapi dia harus mencoba ketika dia kuliah membuat event-event. Ini akan banyak manfaatnya ke depannya. Kalau sampai teman-teman saat ini belum, ayo kamu harus mulai merencanakannya. Ya, rencanakan yang terbaik, bila perlu buat saja yang menurut kamu menantang hidup kamu gitu loh. Harus ada sisi challenge-nya. Kalau itu tidak menantang kamu nggak akan belajar apapun. Kalau kamu sudah pernah membuat event di SMA dulu, terus kamu mau buat lagi di kampus, tapi serupa atau ya level kesulitannya mungkin sudah pernah kamu atasin, menurut pendapat gua harus kamu rubah. Makanya tadi gue bilang harus lebih inovatif. Ya, jadi tantang diri kamu setiap harinya melalui event-event yang kamu ciptakan. Ya, silakan teman-teman, kalau misalnya itu teman-teman sudah berhasil lakukan, gue yakin ada begitu banyak pembelajaran-pembelajaran yang penting buat karir dan hidup kamu ke depannya. Sehingga ada begitu banyak kelemahan-kelemahan di ruang kelas selama guru ajarkan bisa tertutupin dengan kamu kenal orang-orang baru di luar sana. Karena orang-orang di luar sana adalah orang-orang praktisi langsung. Orang-orang yang nantinya kamu akan terjun dan mereka mengajarkan bagaimana arti istilahnya bekerja yang sebenarnya di dunia atau di real industry itu. Oke, teman-teman, silakan rencanakan dan eksekusi. Jangan terlalu banyak rencana karena kampus sering sekali memfasilitasi atau melahirkan orang-orang yang banyak rencana tapi nggak bertindak, ya, tidak mengeksekusi. Kamu harus menjadi orang-orang yang selalu take action. Oke?
Nah, berikutnya yang kedua, teman-teman, kamu harus juga bisa pada saat kuliah untuk minimal ya 1 atau sampai 2 kali membuat touring, ya, entah itu touring Anda akhirnya keluar dari kota tempat kamu kuliah atau ke luar negeri. Kamu punya waktu 4 tahun untuk merencanakan itu, ya. Silakan kamu buat atau kamu pilih teman-teman yang memang satu ide dan satu pemikiran dengan kamu. Setelah itu bisa maju ke kampus melalui program studinya. Semoga saja prodinya juga mendukung. Selama itu benar-benar bisa ada value-nya yang menguntungkan buat kamu dan juga buat kampus, gue pikir pasti akan disetujui ya oleh pihak kampus. Jadi silakan teman-teman, minimal kalau kayak kita dulu di kampus pada saat gue jadi mahasiswa, kita touring keluar dari kota dan kita itu mengadakan semacam outing. Ya, pentingnya ketika gue sekarang berada di titik sekarang, gue ngerasa bahwa oke, dengan outing itu gue jadi belajar bahwa ada daerah lain yang memang gue belum pernah datangin. Ternyata dia punya keindahan, dia punya sisi pengalaman yang bisa kita dapatkan gitu ya, atau pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan juga. Namun juga kita juga bisa dapatkan bagaimana interaksi kita dengan teman-teman kita. Kita jadi belajar tuh bagaimana mengenali karakter teman-teman kita, ya. Jadi teman-teman, ada begitu banyak manfaat ketika kamu pada saat kuliah itu harus touring. Jadi touring pun perlu gua kasih tahu juga, nggak perlu rame-rame juga. Kalau memang satu kelas bisa ya satu kelas. Tapi kalau memang kamu lagi di Pulau Jawa, kamu touring tuh, misalnya dari Jogja sampai nanti ke Bali gitu ya, balik lagi. Jadi ciptakan sesuatu hal sensasi baru selama touring itu, ya. Dan itu nanti kamu bisa apa ya, memperkaya kamu ke depannya pada saat sudah lulus. Pengalaman-pengalaman itu tidak kamu dapatkan. Jadi prinsipnya ini hampir sama dengan mencari ide sebenarnya teman-teman. Kita sering sekali pada saat jalan pulang dari kantor atau dari kampus mendapatkan ide karena kita melewati rute yang tidak biasa kita lewatin. Biasanya bisa kita lewatin rute A, karena itu sudah sangat biasa, kita coba rute B gitu ya. Rute B itu ternyata ada tempat-tempat yang kita lihat, ternyata di sini sudah ada pembangunan ini. Ternyata ada yang seperti ini. Ada hal yang kreatif di sini nih. Nah, itu dari hal kecil saja, dari jalur pulang atau rute pulang kita ke tempat kita tinggal. Kita menemukan sesuatu hal yang baru. Nah, itulah pentingnya touring gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kamu hanya menghabiskan waktu di kelas atau di kampus saja, kamu menjadi mahasiswa yang menurut pendapat gue miskin. Ya, miskin pengalaman, miskin pola pikir pada akhirnya, dan yang paling parahnya ya kamu tidak mengetahui itu seperti apa kehidupan di luar sana. Padahal mahasiswa nanti setelah lulus dia harus berhadapan dengan sesuatu yang di luar dari kampus, bukan dia berhadapan dengan sesuatu yang ada di dalam kampus. Jadi prinsipnya mahasiswa kuliah harus lebih mendalamin apa yang terjadi di luar sana dengan ilmu yang ada di dalam kampus. Dia mencoba memecahkan itu. Ya, jadi touring sangat penting menurut pendapat gua, dan teman-teman silakan direncanakan. Jangan sampai 4 tahun kamu lewatin tanpa touring. Minimal 1 atau 2 kali sudah cukup. Kalau bisa lebih, tapi ingat faktor kesehatan dan keselamatan juga diperhatikan. Oke, silakan dicoba. Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga sangat penting menurut pendapat gua. Jadi winning is attitude, ya. Banyak sekali kita yang sering mengikuti kompetisi-kompetisi itu ketika kalah, gue ngelihat mahasiswa langsung ngedrop, ya, langsung benar-benar seperti kayak lemes banget gitu ya. Padahal sebenarnya dalam sebuah kompetisi pasti ada menang dan kalah. Dan menang itu sebenarnya adalah sebuah attitude, yaitu respon kamu terhadap peristiwa itu. Nah, jadi teman-teman perlu gue kasih tahu di sini bahwa selama kamu kuliah, teman-teman harus mau mencoba mengikuti kompetisi-kompetisi, ya. Minimal kompetisi dalam lingkup satu kampus dulu. Apapun itu, mau itu yang akademis atau non akademis. Artinya mau itu cerdas cermat ataupun kompetisi yang non akademik yang sifatnya keahlian, entah itu lomba futsal atau kamu karate atau main catur atau apapun, ya. Harapannya adalah sekali lagi teman-teman jiwa kompetitif kamu itu teruji. Di luar sana ketika kamu lulus nanti, teman-teman itu akan sangat banyak menemukan kompetitor-kompetitor yang lebih hebat dari kamu, ya. Jadi ketika kamu sudah pernah atau sering mengikuti kompetisi tadinya di kampus selama 4 tahun, jadi sifat kompetitif itu sudah kamu rasakan, walaupun pasti nantinya akan beda.
Tapi setidaknya itu akan membantu kamu pada saat nanti mengalaminya secara real dalam atau setelah lulus dari kuliahnya, seperti itu. Nah jadi teman-teman, penting juga gue tekankan, kalau seandainya kamu sudah menguasai atau sudah menjadi juara 1 di kampus kamu harus berani untuk menantang diri kamu untuk ikut kompetisi di level yang lebih tinggi lagi, misalnya tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Kalau ada, kamu harus ikutin ya. Kalau seandainya kamu ngerasa saya nggak cukup pintar pak, ya coba kompetisi apa saja gitu loh, yang benar-benar membuat kamu ini adalah pengalaman baru buat kamu. Yang paling pingin didapatkan dari situ adalah kamu benar-benar merasakan gimana atmosfer persaingan gitu ya, tapi juga dengan harus mengedepankan yang namanya attitude. Artinya attitude berarti respon kamu kan harus positif ya. Ketika kamu kalah, yaitu hanyalah sebuah keadaan saja, sebuah kondisi saja. Jadi jangan langsung traumatik dengan kekalahan gitu. No. Jadi seorang pemenang itu dia harus tahu bahwa menang itu merupakan sebuah attitude, gimana dia merespon terhadap kejadian yang ada dalam hidupnya. Nah jadi sebenarnya atmosfer itu yang sebenarnya pingin teman-teman pelajari harusnya selama mengikuti kompetisinya. Yang gue mau bilang juga, ada begitu banyak di antara kita yang jadi demam panggung pada saat kita benar-benar berada di kompetisi yang sengit gitu ya, yang sangat sulit buat hidup kita. Namun kalau seandainya kita sudah punya pengalaman-pengalaman di level yang taruhlah berada di bawahnya atau lebih rendah, ini akan membantu karena kamu sudah punya pengalaman, kamu sudah pernah berada di kompetisi itu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak membiasakan diri untuk berkompetisi, ini membahayakan buat kedepannya, karena sekali lagi di luar sana kejam ya. Jadi ketika kamu benar-benar nanti mendapatkan pengalaman, taruhlah dicurangin pada saat kompetisi, ya ini akan membekali kamu ya. Di luar sana pada saat kamu kerja atau pada saat kamu nanti berwirausaha, kejadian itu bukan berarti tidak akan ada, justru sering gitu ya. Mudah-mudahan ya sering sih tidak lah, tapi maksudnya akan ada gitu. Tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan ada dalam kehidupan. Tapi ketika kamu sudah sering memiliki kompetisi-kompetisi dalam hidup kamu, ini akan membuat semacam punya karakter dalam diri kamu. Karakter semangat berkompetisi yang positif. Terlebih lagi semangat bahwa kemenangan terbesar itu bukan karena kamu tidak pernah gagal, melainkan kamu bangkit setiap kali kamu gagal. Baik teman-teman, itu aja 3 kegiatan yang harus kamu lakukan selama kamu kuliah. So, buat kamu teman-teman semuanya, rencanakanlah mulai saat ini juga ya. Kalau kamu sudah melakukan sebagian atau beberapa dari 3 item tersebut, menurut gua challenge yourself gitu ya. Yang penting adalah utamakan kesehatan dan keselamatan juga ya. Jadi teman-teman harus mengerti porsinya. Sekali lagi, carilah 3 kegiatan yang harus kamu lakukan ini, value-value yang ada di dalamnya. Jangan mau lakukan itu kalau tidak ada value-nya. Pastinya value sesuatu yang berbau positif. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk memberikan manfaat kepada saya dan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, subre. Thank you very big and God bless you all. Out.